Shalom Bapak Ibu Jemaat. Kabar gembira bagi kita semua. Gereja kita sudah dibuka untuk ibadah onsite loh. Serta sudah mendapatkan QR Peduli Lindungi dari Kemenkes RI. Untuk kedepannya, ibadah dilakukan secara online dan offline. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat datang beribadah secara onsite, dapat mengikuti secara online melalui Zoom dari rumah masing-masing. Ini dia hal yang harus kita ketahui ketika kita beribadah secara onsite. 1. Wajib memakai masker. 2. Cuci tangan di tempat yang telah disediakan. 3. Melakukan pengecekan suhu. Tidak boleh demam ya. Keempat, check-in Peduli Lindungi atau tunjukkan sertifikat vaksin. Lalu, silakan memasuki ruang ibadah dan tempati tempat duduk yang telah disediakan. Selama ibadah berlangsung, semua wajib memakai masker ya. Selamat beribadah. Persembahan. Ada 3 cara untuk memberikan persembahan. Pertama, scan QR Code yang ditampilkan pada penghujung ibadah. Kedua, scan QR Code yang ada di luar ruangan ibadah. Ketiga, masukkan uang tunai ke dalam kotak yang telah disediakan. Yang keempat, menggunakan kartu debit melalui mesin EDC. Setelah ibadah selesai, tetap jaga jarak dan jangan membuat kerumunan ya. Oh iya, pendaftaran ibadah onsite dibuka setiap hari Kamis melalui WhatsApp ke Saudari Senja atau melalui link pendaftaran yang telah disediakan. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita bisa melakukan ibadah secara hybrid. Saya menyapa baik yang ada. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari PPR 1 nomor 172. Bangkitkan kami. Naikkan puji atas kurnia mulia, Yesus yang kekasih-Mu bagi dunia. Haleluya bagi Tuhan, pimpinku berbakti. Haleluya bagi Tuhan, bangkitkan kami. Ku naikkan puji atas terang Roh Kudus yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya bagi Tuhan, pimpinku berbakti. Haleluya bagi Tuhan, bangkitkan kami. Ucapkan syukur pada Anak Domba, penyelamat manusia dari dosanya. Haleluya bagi Tuhan, pimpinku berbakti. Haleluya bagi Tuhan, bangkitkan kami. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bangkitkan kami, naikkanlah Kamu dengan kasih dan api kuasa Roh-Mu. Haleluya bagi Tuhan, pimpinku berbakti. Haleluya bagi Tuhan, bangkitkan kami. Khotum dan salam akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Edi SS. Saya persilakan Pak Edi.
Ibadah di Minggu Prapaskah keempat, pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur nomor 100, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sekalian. Saya menyapa juga untuk Bapak Ibu jemaat yang ada di ruang Zoom. Ya, selamat menikmati ibadah. Mulai hari ini kita kembali ibadah hybrid. Dan kita syukuri untuk kesempatan demi kesempatan, kondisi sudah semakin membaik. Selesai ibadah, saya tetap menyarankan segera kembali ke rumah. Oke. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Penatua Priscilla Sugiarti yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Edi yang sudah memimpin kita dalam Khotum dan Salam. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Saudari Gerat. Saya persilahkan Saudari Gerat. Saya akan membacakan warta minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Saudari Marcet Tanggaguling pada tanggal 29 Maret dan Saudari Priscilla Clara Tanujaya pada tanggal 1 April. Selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Christian Gunawan pada tanggal 27 Maret. Bapak dan Ibu David Christopher pada tanggal 28 Maret. Dan Bapak dan Ibu Jeffrey Budi Miharja pada tanggal 1 April. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan melalui Zoom pada pukul 10. Sedangkan untuk minggu depan, tanggal 3 April 2022, ibadah anak gabung dengan kebaktian umum untuk memperingati HUT GKMI Pengharapan ke-33. Pelaksanaan ibadah hybrid telah dibuka kembali mulai minggu ini. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah di gereja dapat mendaftarkan diri melalui Saudari Senja mulai hari Kamis. Pendewasaan
GKMI Lembah Pujian. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa pendewasaan GKMI Lembah Pujian, GKMI Cabang Sidoarjo Lampung akan dilaksanakan pada hari Selasa 29 Maret 2022 pukul 10 di tempat GKMI Cabang Sidoarjo Lampung. Mohon dukungan doa jemaat untuk terselenggaranya acara ini, juga untuk tim dari GKMI Pengharapan yang turut berperan serta. Selanjutnya akan ditampilkan video warta. Saya serahkan ke Saudari Senja. Happy birthday to you. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sekali lagi dong yang semangat. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Shalom. Ya, di pengumuman kali ini aku mau ngajak Bapak Ibu bermain jargon sejenak gitu ya. Kalau aku sebut GKMI Pengharapan, jawabnya adalah kita gitu ya. Nah, kitanya itu tunjuk diri sendiri dan kanan kiri gitu ya. Jadi GKMI Pengharapan adalah kita gitu ya. Oke, yuk kita coba. Boleh sambil berdiri Bapak Ibu biar semangat ya. Terus biar nggak pegel ya duduk terus gitu. Oke, kita coba ya. Teman-teman yang muda-muda boleh lebih kencang suaranya dan gerakannya gitu. Kita coba. 1, 2, 3. GKMI Pengharapan
Oke, tepuk tangan buat kita semua. Boleh kembali duduk, terima kasih Bapak Ibu. Ya, di sini saya mewakili tim panitia HUT GKMI Pengharapan ke-33 mengundang segenap Bapak, Ibu, Oma, Opa, teman-teman dan juga adik-adik sama-sama hadir mengucap syukur dan merayakan di dalam ibadah HUT GKMI ke-33. Acara ini diadakan secara hybrid pada tanggal 3 April 2022. Ibadah dimulai pukul 8 pagi. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir secara langsung di tempat ini, boleh mendaftar. Link pendaftaran akan saya share mulai besok gitu. Mulai besok saya akan share link pendaftaran. Di dalam ibadah HUT kali ini ada hal-hal yang spesial gitu ya. Salah satunya pembicaranya ada 3 orang. Lalu ada kesaksian, lalu ada paduan suara persembahan dari GKMI Pengharapan. Juga rilis lagu yang dipersembahkan khusus oleh anak-anak dari GKMI Pengharapan untuk gerejanya. Oke. Ya, mari sama-sama membangun, sama-sama berjibaku bersama dan sama-sama mengucap syukur atas bertambahnya usia gereja kita. Selanjutnya, ini adalah pengumuman tentang movement, mengingatkan Bapak Ibu yang sudah mulai gulung-gulung kertas gitu ya, masukin ke botol, jangan lupa segera dihias. Pengumpulan masih bisa dilakukan sampai dengan tanggal 7 April. Mengingatkan kembali bahwa penilaian nanti akan dilakukan dengan partisipasi seluruh jemaat. Jadi pengumpulan ataupun orang-orang yang ikut jadi pesertanya juga seluruh jemaat. Jangan lupa ya dikumpulin. Nah, pengumpulannya itu dalam bentuk foto ke WhatsApp Diaken Melisa. Nanti kalau yang belum punya nomornya boleh minta langsung gitu ya, atau nanya ke panitia boleh. Ya, itu. Ya, selanjutnya adalah pengumuman tentang dana yang dibutuhkan senilai 17.900.000. Sudah tersedia dana dari kas saldo acara-acara gereja sebelumnya sebesar 10 juta. Serta persembahan masuk sebesar 4.050.000. Jadi sampai hari ini total kekurangan dana sebesar 3.800.000. Jadi mengajak segenap jemaat untuk berpartisipasi baik dalam dukungan doa, dana maupun daya. Oke. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati dan mengharapkan kedatangan dari segenap jemaat di dalam acara ini. Saya serahkan kembali kepada Penatua Priscilla. Terima kasih kepada Saudara Gerard dan Saudari Senja yang sudah menyampaikan warta jemaat dan juga pengumuman. Selanjutnya kita akan masuk di dalam pokok doa syafaat. Kita akan memuji Tuhan dari PPR 1 nomor 153. Biarlah kita dalam minggu-minggu ini dipersiapkan untuk mengenang akan kasih Tuhan, yaitu mengenai kematiannya dan juga kebangkitannya. Kita pun boleh senantiasa mengingat akan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, hutang dosa kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mungkin lemah iman, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh senantiasa mengingat bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita lemah ketika kita melihat kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kita akan pujikan dari PPR 1 nomor 153. Tuhan pun berkata. Harap akan daku
Aku pun tak layak meminta rahmat-Nya, dosaku yang banyak dihapus darah-Nya. Yesus membayar utangku penuh, meski dosaku besar, Tuhan Yesus membayar. Yesus membayar utangku penuh, meski dosaku besar, Tuhan yang membasuh. Saya persilakan Bu Hana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini, kami boleh kembali beribadah. Berkati ya Tuhan setiap peribadahan yang dilakukan pada hari ini. Berkati setiap hamba-hambamu yang menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan setiap firman-Mu tak akan kembali dengan sia-sia. Berkati juga ya Tuhan, kebaktian anak-Mu siapkan dengan baik dan benar. Berkati setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka tetap percaya, mereka boleh tetap setia. Karena mereka lah ya Tuhan, pilar-pilar gereja untuk masa yang datang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang telah diberikan. Biarlah setiap persembahan yang ada boleh dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk kestabilan kesehatan Ibu Yohana Hartini Suraji, Ibu Tuya, Bapak Indarto, Pak Hadi Sudarto, juga Bapak Sukisno. Tuhan akan menyertai mereka. Juga pemulihan untuk Ibu Enita dan Ibu Ati dari Bespasi. Kami berdoa untuk Ibu Manurung, Tuhan juga akan memberi kesembuhan. Untuk Matthew, Tuhan juga akan memberikan kesembuhan ya Tuhan. Sehingga anak-Mu ini boleh kembali sehat. Juga untuk saudara-saudara kami maupun rekan-rekan kerja kami yang terpapar COVID-19. Tuhan akan memberikan kesembuhan sehingga mereka dapat kembali beraktivitas. Kami berdoa ya Tuhan untuk perekonomian jemaat. Kami percaya Tuhan Kau akan menyertai kami. Dan Tuhan selalu mencukupkan setiap kami kondisi apapun yang kami lalui. Terutama Tuhan, biarlah pertumbuhan iman jemaat boleh semakin dikuatkan melalui masa-masa pandemi ini. Kami boleh semakin bergantung kepadamu. Kami boleh semakin bertumbuh dan dikuatkan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo di Lampung pada tanggal 29 Maret nanti. Tuhan akan berkati untuk tim dari GKMI Pengharapan yang akan berangkat ke Sidorejo. Berkati mereka dalam semua perjalanan mereka, sehingga kembali ke GKMI Pengharapan dengan selamat dan sehat. Berkati pelayanan mereka menjadi berkat bagi GKMI Sidorejo di Lampung. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara peringatan HUT GKMI Pengharapan ke-33, hari Minggu 3 April nanti. Tuhan berkati panitia, biarlah segala yang disiapkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sertai juga ya Tuhan untuk persiapan pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Kiranya semua persiapan ini dapat berguna untuk pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang, sehingga boleh menjadi gereja yang dewasa, bertumbuh dan menjadi berkat. Tuhan berkati juga untuk pembangunan kantor sinode GKMI di Semarang. Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong pembangunan ini, supaya selesai tepat pada waktunya, dan segala biaya yang dibutuhkan pun akan dapat terpenuhi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa Indonesia.
baik presiden, wakil presiden, pejabat pemerintah, aparat keamanan, supaya mereka dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, dengan takut akan Engkau. Juga Tuhan untuk kondisi keamanan, serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia. Sehingga semua perbedaan dapat diselesaikan dengan damai dalam masyarakat di Indonesia ini. Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, juga untuk negara-negara lain yang terdampak COVID-19, baik dalam hal kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi. Kami percaya ya Tuhan, pandemi ini akan dapat semakin menurun di semua daerah maupun di semua negara. Kami percaya Tuhan, jika kami mau bergantung hanya kepadamu saja. Juga Tuhan, tolonglah supaya tidak ada penyebaran virus corona Omikron atau varian-varian yang lain, sehingga pandemi ini akan dapat segera mereda. Tolong juga untuk pengobatan terhadap pasien yang terpapar virus dan kesediaan sarana-sarana pengobatan. Vaksinasi yang masih terus diupayakan oleh pemerintah untuk semua lapisan masyarakat dan pelaksanaan vaksin booster dapat mencapai ke semua masyarakat Indonesia. Tolonglah ya Tuhan supaya masyarakat Indonesia mau mengikuti protokol kesehatan dengan baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga masa pandemi ini dapat segera dilalui. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, tanpa ada isu-isu yang negatif. Juga untuk perencanaan program pemerintah, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, supaya dapat berjalan dengan baik, sehingga semuanya boleh berguna untuk kemajuan negara Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tolong ya Tuhan supaya semua pemimpin negara ini mau duduk untuk membicarakan perdamaian, sehingga tidak terjadi korban-korban sipil yang semakin banyak, tapi semuanya dapat diselesaikan dengan damai. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh doa kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Penatua Priscilla. Terima kasih Bu Hana yang sudah membawakan doa syafaat bagi kita. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dari PPR 1 nomor 37. Sebentar lagi kita akan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi. Temanya adalah ajaran salib. Kita dipersiapkan melalui lagu ini, salib lama menjadi kita kenang, sehingga kita boleh menjadi anak Tuhan yang selalu setia ketika kita mengingat salib itu. Kita akan pujikan salib lama, PPR 1 nomor 37. Jauh di atas bukit, tampak salib lama, lambang sengsara dan hina. Tempat Yesus mati untuk menyelamatkan sekalian yang
dan hati, kelak ku alami kebahagiaan sejati. Ku cinta akan salib lama, hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja, sampai ku beroleh mahkota. Pada salib itu ku tetap setia, meski ku dihina juga. Kalau tetap setia, pasti tersedia mahkota mulia di surga. Ku cinta akan salib lama, hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja, sampai ku beroleh mahkota. Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa untuk persiapan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Persiapkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Siapkan hati kami sekalian, sehingga dapat menjadi hamba-Mu yang mendengar firman-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami. Curahkanlah karunia-Mu Tuhan untuk hamba-Mu Pak EDSS, agar selalu menjadi berkat untuk kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau-lah yang berbicara pada kami melalui lidah hamba-Mu Pak EDSS saat ini. Ajar kami ya Tuhan agar firman-Mu menjadi berkat buat kami dan berkat untuk sekitar kami berada. Nah, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai dengan 28. Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku dan di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Demikianlah firman Tuhan. Waktu dan selanjutnya kami serahkan kepada pendeta Edi.
Terima kasih Pak Adi yang sudah berdoa dan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Iya Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ini adalah minggu keempat dari masa Prapaskah, artinya 3 minggu lagi kita akan merayakan Paskah itu sendiri, karena ada 7 minggu yang kita akan lewati. Jadi 40 hari selain hari Minggu. Ini sudah masuk minggu keempat, jadi 3 minggu lagi. Tapi sebelum 3 minggu, minggu depan kita akan ulang tahun. Jadi ini ya minggu-minggu yang padat buat kita semua, banyak acara buat kita. Minggu depan ada acara, itu AUT ke-33. Kita akan segera nikmati. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar khotbah 3 orang sekaligus, ya mungkin ini diulang lagi yang kedua atau yang ketiga. Tapi yang belum pernah khotbah 3 orang, minggu depan saksikan 3 orang berkhotbah. Ada Evangelis Yonatan, kemudian ada Saudara Nikolas dan juga saya. Jadi minggu depan kita akan berkolaborasi untuk khotbah 3 bingung. Jadi kalau 1 jam semua 3 jam loh. Tapi enggak, kita enggak kepanjang itu. Nanti kita dibatasi waktunya enggak sampai 3 jam ya. Ya, minggu lalu Pendeta Suki sudah memberikan khotbah yang sangat bagus mengapa Yesus disalib. Ada 6 hal yang dia sebutkan dan sekarang kita akan belajar yaitu ajaran salib. Tapi saya bersyukur Bapak sekalian sebelum saya sampaikan hari ini semakin banyak di antara kita yang melayani, ada anak-anak muda yang melayani, ada Gerard yang muda, ada Adriel yang sudah berani tampil sendiri tanpa ayahnya. Wah, luar biasa. Adriel bagus sekali ya, semakin banyak tampil untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk melayani Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tadi sudah dibacakan firman Tuhan bagi kita semua tentang ajaran salib. Tapi sebelumnya saya ingin memulai dengan satu gambar yang saya sudah pernah khotbahkan di sini, tapi mungkin di antara kita waktu itu enggak hadir atau mungkin lupa, maka saya kembalikan lagi, saya tampilkan lagi. Ya, silakan slide-nya dibuka. Ya, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah gambar yang lukisan yang berjudul The Shadow of Death, bayangan kematian. Ini dilukis oleh Holman Hunt. Ya, Holman Hunt adalah pelukis yang terkenal, yang betul-betul menjiwai. Dia ingin di dalam pikirannya, dia ingin melukiskan bagaimana tentang Yesus Kristus itu sendiri. Dia selama 3 tahun, dia tinggal di Yerusalem, dia pergi ke Yerusalem dan tinggal di sana untuk berapa waktu ya, bukan 3 tahun, tapi lukisan ini dilukis sekitar 3 tahun. Jadi betul-betul bukan hanya satu inspirasi dan kemudian jadi seperti itu, tidak. Tetapi butuh waktu sampai dengan 3 tahun. Dan inilah apa yang dia lukis ya. Silakan slide-nya bisa dilanjutkan. Ya, ini adalah menggambarkan situasi bengkel kerja dari tukang kayu di Nazaret itu. Ini bengkel kerja, kelihatan banyak kayu berserakan di sana, ada gergajinya dan segala macam. Dan Yesus bertelanjang dada sampai dengan pinggang. Sepertinya dia dia capek atau bagaimana, dan kemudian dia mengangkat tangannya dan kemudian di arah depannya itu ada sinar yang masuk. Dan bukan bayangan di belakang Bapak Ibu, saya lihat tembok di belakang ada bayangan Tuhan Yesus ya. Ya sepertinya seharian itu dia kerja nih, sepertinya sore hari gambarannya seperti itu. Dan kemudian dia melakukan hal yang seperti biasa aja, dia tak capek atau bagaimana dia angkat tangannya seperti itu. Dan kita lihat ada perkakas-perkakas yang lain. Sementara di samping kiri ada seorang perempuan yang diyakini dalam pikiran atau Holman Hunt itu adalah Maria. Tidak diperlihatkan wajahnya, tetapi sebenarnya ada kotak di sana. 3 kotak yang berisi persembahan daripada orang Majus. Jadi ingin melukiskan kisah daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, ekspresi wajah daripada perempuan itu yang disebut dengan Maria, kita nggak kelihatan apakah dia kaget atau bagaimana, tapi kemungkinan dia terkejut ketika dia melihat tembok bagian belakang itu dalam bayangan Yesus. Itu ada perkakas lain, di situ ada pisau dan segala macam, dan kemudian membentuk salib. Jadi lihat bayangan belakang itu, jadi Yesus seperti disalib dan Maria kaget. Nah inilah keindahan daripada lukisan itu yang mengingatkan bahwasannya apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, salib itu menjadi tujuannya, salib itu menjadi misinya. John Stott berkata bahwasannya
kematian daripada Tuhan Yesus adalah hal yang sentral bagi misinya. Jadi apapun yang dikerjakan sejak kelahirannya sampai dengan kematiannya, salib itu satu tujuan daripada misi daripada Tuhan Yesus. Memang boleh dikatakan ini fiktif, secara historis ini fiktif. Tetapi secara teologis ini benar. Ini fiktif karena kan tidak hidup di zaman Tuhan Yesus, fiktif lukisannya. Tetapi ini benar secara teologis. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar dari ajaran Tuhan Yesus, sekali lagi, apa yang menjadi misi Tuhan Yesus sejak kedatangannya dan kelahirannya di dunia? Hanya satu saja, yaitu salib. Tidak ada yang lain. Dan minggu-minggu Prapaskah ini kita merenungkan bagaimana tentang mengapa Yesus salib dan sekarang ajaran salib, supaya kita semakin paham. Karena ada banyak ajaran-ajaran di luar ajaran salib dan ajaran yang mirip salib, itu yang membuat kita bingung. Tapi kembali lagi, apakah salib itu? Nah, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu sekalian, di mimbar ini di bawah ada tulisan, ada seperti huruf X gitu ya, betul ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ada yang tahu ini bacanya apa? Kristos ya. Dari mana? Betul, itu Kristos, betul. Iya. Ini sebetulnya dari dua huruf. Kita bacanya siro. Siro itu dalam bahasa Yunani, si itu X dan ro itu R ya. Jadi baca R itu di belakang. Siro. Siro itu Kristos dalam bahasa Yunani. Jadi monogram karena dua huruf jadikan satu itu monogram. Tetapi ini bisa menjadi kriptogram karena dua huruf yang menjadi satu itu, jadi ini X dan R itu menjadi satu, kemudian menjadi satu kode rahasia. Jadi ketika menulis siro seperti ini, orang tahu yang dimaksud bukan hanya dua huruf itu saja, X dan P, tetapi adalah Kristus. Jadi dari monogram, dua huruf atau tiga huruf yang dijadikan satu, kemudian menjadi kode rahasia. Jadi ketika orang melihat ini, orang tahu ini Kristus, ini orang Kristen. Jadi diharapkan dari mimbar ini keluarlah ajaran-ajaran tentang Kristus. Itulah diharapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan cuma desain seperti itu saja. Tidak. Sekarang kita mengerti inilah siro, inilah Kristos di dalam bahasa Yunani. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di dalam perikop yang kita baca, tadi dibaca oleh Pak Andi mulai ayat 24, tetapi saya akan melihat bersama dengan Bapak Ibu mulai ayat 20. Perhatikan ayat 20. Jadi, TAI memberi judul, Yesus memberitakan kematiannya. LAI memberi judul, Yesus memberitakan kematiannya dimulai ayat yang ke-20. Bukan langsung berkata-kata ayat 24. Sengaja saya tidak baca terlalu panjang, tapi kita perhatikan. 20 itu menarik untuk kita. Mereka yang berangkat untuk beribadah, pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Ya, keterangan dari Alkitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes menyebutkan di antara orang yang beribadah itu ada orang Yunani. Nah, ini menarik. Orang-orang Yunani ini ingin ikut beribadah. Nah, kita lihat latar belakang orang Yunani itu orang yang ingin belajar. Orang-orang yang terkenal, filsafat-filsafat terkenal, Sokrates, Plato, dan Aristoteles itu orang-orang Yunani semua. Dan ada masih banyak lagi orang-orang Yunani yang hebat-hebat. Mereka terkenal sebagai turis yang senang berpergian ke sana. Bukan hanya untuk datang menikmati keindahan mata dan alam itu saja. Bukan hanya untuk kuliner saja. Tetapi mereka adalah pembelajar-pembelajar. Mereka ingin mengerti lebih banyak. Ya, bahasa sekarang adalah orang-orang yang kepo gitu ya. Orang yang ingin tahu lebih banyak. Apakah ada ajaran-ajaran di sana? Apakah ada hikmat-hikmat tersana? Orang-orang Yunani ingin belajar untuk bertemu dengan Tuhan Yesus karena mereka mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah hebat di mata mereka. Bagaimana orang itu bisa menyembuhkan, tapi itu tanda bagi orang Yahudi, oke, tapi bagi orang Yunani mereka perlu belajar ajarannya sebetulnya apa. Nah, di saat seperti itulah beberapa orang Yunani mereka datang, pertama dikatakan
ayat 21, orang-orang itu pergi kepada Filipus. Jadi mereka ingin datang pada Tuhan Yesus, mereka datang kepada Filipus, ingin mengerti ajarannya. Tapi Bapak sekalian, cukup aneh juga. Filipus nggak ngerti. Jadi saya tidak bisa memberitahukan apa ajaran Yesus kepada orang-orang. Filipus bingung. Kemudian dia saya singkat orang Yunani, ingin bertemu Tuhan Yesus dan artinya ingin belajar, tetapi Filipus bingung. Dan kemudian Filipus tidak pergi langsung kepada Tuhan Yesus. Dia pergi bersama orang-orang Yunani, pergi kepada Andreas. Dari Filipus kepada Andreas, ingin tolong bantu dia jelasin sebetulnya ajaran daripada Tuhan Yesus itu apa. Yang terjadi adalah Andreas juga nggak ngerti. Bapak sekalian, ya lucu ya. Jadi mereka mengikut Tuhan Yesus ini sudah hari-hari terakhir. Karena nanti kita lihat pasal-pasal setelah ini adalah waktu yang begitu cepat sekali. Jadi 3,5 tahun mereka ikut Tuhan Yesus. Mereka ngerti kuasa daripada Tuhan Yesus, bagaimana Yesus mengajar. Tetapi ditanya pengajarannya itu apa, nggak ngerti. Filipus dan Andreas. Mungkin ini juga mewakili di antara kita. Kita bergereja, ditanya, gerejamu mengajarnya apa? Aduh, tanya deh sama pendetanya. Ya celakanya pendetanya nggak tahu juga, bingung lagi gitu ya. Nggak tahu, tanya aja pendeta, tanya majelisnya, atau siapa, nggak ngerti, bingung juga. Jadi kita bisa bergereja, kita bisa mendengar firman Tuhan, tetapi kita nggak ngerti. Yang inilah yang terjadi pada Filipus dan juga Andreas. Nggak ngerti Bapak-Ibu sekalian. Buat saya ini satu keanehan. Mereka secara khusus itu ada waktu-waktu bersama dengan mereka mengajarkan di khotbah di bukit itu kan spesial kepada murid-murid. Tetapi mereka tetap nggak paham ajarannya itu apa sih. Jadi selama 3,5 tahun mereka belajar apa ya? Saya juga nggak ngerti. Mereka mungkin bisa menjelaskan, ya Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Kemudian pernah memberi makan 4.000 orang. Pernah menyembuhkan orang yang buta, pernah menyembuhkan orang yang lumpuh. Pernah menghentikan badai. Tetapi tetap gak ngerti pengajaran daripada Tuhan. Ajaran-ajaran yang esensial itu apa? Yang mendasar apa? Mereka tidak mengerti. Bapak Ibu sekalian, di tengah gelombang banyak ajaran dunia, apakah kita mengerti dasar daripada ajaran salib itu sendiri? Nah, di sini terjadi yang menarik, seperti yang dibaca oleh Pak Adi tadi. Secara singkat, Filipus dan Andreas membawa orang-orang Yunani itu kepada Yesus. Katakan ayat 23, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Mereka tuh pingin belajar tentang ajaran Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus justru menjawab, telah tiba saatnya dimuliakan. Murid-murid bingung, Filipus dan Andreas semakin bingung. Ini minta ajaran daripada Tuhan. Kok dikatakan ini ada satu event yang sebentar lagi. Jadi kalau dikatakan telah tiba saatnya, jadi ya belum tiba. Jadi telah tiba atau pada waktu itu hampir tiba gitu. Telah tiba ya bisa waktu itu tiba, tapi hampir tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Mereka bingung lagi, ini anak manusia siapa? Tapi kita yang membaca langsung mengerti maksudnya anak manusia itu ya Tuhan Yesus. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan Injil Yohanes ini, pasal 12 ini adalah pasal yang terakhir sebelum waktu-waktu terakhir. Mulai pasal 13, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu ada di mana? Di lantai atas. Pasal 13, 14, 15, termasuk pokok anggur, 16 bahkan sampai dengan pasal 17 sebelum Yesus ditangkap. Ya, pasal 17. Pasal 13 sampai dengan pasal 17. Itu hanya terjadi secara singkat di lantai atas di malam sebelum Yesus ditangkap.
Dan kemudian pasal 18, 19, 20, dan 21, karena 21 pasal, Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus disalib, kemudian Yesus bangkit, dan Yesus menampakkan diri. Di Bapak Ibu sekalian, pasal 12 adalah terakhir Yesus mengajar di dalam tataran atau kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Begitu pentingnya ajaran ini pada orang-orang. Yesus mengatakan, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dimuliakan bagaimana? Apakah dengan kedatangan orang-orang Yunani itu memuliakan Tuhan Yesus? Oh, enggak seperti itu. Tapi Yesus berkata bahwasanya dimuliakan itu ada di ayat 28. Ayat 28 Yohanes pasal 12. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara di surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Jadi telah tiba saatnya, yaitu anak manusia dimuliakan, tetapi Yohanes memberi keterangan ayat 28, bahwasanya anak manusia telah dimuliakan dan akan dimuliakan lagi. Wow, luar biasa. Jadi siapa yang memuliakan Tuhan Yesus? Yaitu Bapa di surga. Bukan soal kedatangan orang Yunani yang mau belajar, yang mereka kaya dengan filsafat, karena filosofia, dari filosofia. Sofia itu hikmat, mereka belajar tentang hikmat lebih banyak. Bapak Ibu sekalian, dimuliakan oleh Bapa. Enggak paham, bukan? Bagaimana murid-murid pada saat itu mengerti, tapi Yohanes mencatat dengan teliti. Yang dimaksud dengan sebentar lagi telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan sudah memuliakan Tuhan Yesus. Dan akan memuliakannya lagi. Kedatangannya itu sungguh mulia. Dan akan dimuliakan lagi. Apa? Nggak ngerti. Karena ini akan berbicara tentang hari ke depan. Dan itu kan sebentar lagi, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian dikasih Tuhan. Kemuliaan, kehormatan, itu yang biasa dikejar oleh manusia. Dan itu sesuatu yang sangat wajar. Orang mengejar kemuliaan, orang mengejar kehormatan. Begitu juga sebagai manusia, Tuhan Yesus bisa saja mengejar bagian itu. Tapi bukan itu maksudnya. Karena Tuhan dimuliakan oleh Bapa di surga. Kita lihat di perikop yang berikutnya mulai ayat 37 sampai 43. Itu bicara mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. Aneh bukan? Aneh. Orang Yahudi itu perlu tanda. Dan jelas selama 3,5 tahun Tuhan Yesus membuat banyak mujizat. Tapi dikatakan oleh Rasul Yohanes, orang Yahudi tidak dapat percaya. Dan lain berjudul mengapa? Bingung ya. Bapak Ibu sekalian, mujizat itu tidak selalu membawa seorang percaya kepada Tuhan. Orang bisa menikmati mujizat, orang butuh mujizat. Tapi mujizat itu tidak selalu membawa orang kepada percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Hanya mengikut butuh mujizatnya saja. Tapi betul-betul boleh dikatakan mereka tidak mengikut Tuhan Yesus. Tidak mempercayai dia sebagai juru selamat. Orang-orang boleh datang karena mereka sakit dan mereka disembuhkan. Tapi bukan berarti mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan inilah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Apakah di dalam ajaran-ajaran yang banyak sekali di dunia ini, kita hanya perlu apa yang memuaskan hati dan keinginan kita dipenuhi itu saja. Atau kita sudah menemukan Yesus sebagai juru selamat kita. Ini menjadi hal yang sangat esensi di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menemukan Yesus sebagai juru selamat? Kita bisa bergereja, kita bisa melayani. Tapi kalau kita belum menemukan Yesus sebagai juru selamat, terlebih lagi kita belum menerima dia sebagai juru selamat. Hari kita diingatkan, itu bagian yang penting. Karena tanpa percaya kepada Tuhan, tidak mungkin kita diselamatkan. Tanpa mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita nggak bisa diselamatkan. Kita boleh mendapatkan mujizat, kita boleh sembuh, kita boleh dipulihkan segala sesuatu. Tetapi itu bukan sampai selama-lamanya.
kehidupan yang berhenti di dunia saja. Tapi kita percaya bahwa ada itu. Setelah maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ingin sedikit lagi melanjutkan di pasal yang perikop yang ayat 37 sampai 43. Ayat 41 berkata, hal ini dikatakan oleh saya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Ini menunjuk pada kemuliaan. Orang Yahudi sulit percaya meskipun Yesus dimuliakan. Nah, ayat 43 menjadi jelas bagi kita. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi tentang kemuliaan yang telah tiba, anak manusia akan dimuliakan. Bukan kehormatan manusia, tetapi kehormatan yang diberikan dari Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Mereka nggak paham, saya yakin susah untuk memahami bagaimana Tuhan Yesus berkata telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Kemudian Yesus tidak bercerita nanti saya akan disalib, tidak. Nah, tapi kita lihat mulai ayat 24 yang tadi dibaca oleh Pak Adi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini pengajaran yang mudah, bukan? Biji gandum itu kalau enggak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tidak bisa tumbuh dan enggak berbuah. Itu pengajaran yang biasa saja. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pengajaran atau ajaran salib itu? Yesus sedang menunjuk pada dirinya sendiri. Kalau dia tidak jatuh ke tanah dan tidak mati, maka ya cuma dia saja. Tapi kalau Tuhan Yesus mau jatuh ke dalam tanah, bahasa itu biji gandum, dan kemudian dia tumbuh dan berbuah, disitulah yang satu itu akan menjadi lebih banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bukan berarti setiap orang Kristen harus melakukan tindakan bunuh diri. Tidak. Berbeda ya. Jadi ada ajaran-ajaran yang lain, kita perlu membela sampai kita mati. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan sedang menunjuk kepada sendirinya. Ada pergumulan berat di sana. Dan dia mengatakan kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka ya berhenti ajarannya. Berhenti, selesai kisahnya. Tapi ketika Yesus mati, maka ajarannya itu akan ada selama-lamanya. Dan ternyata sekarang betul, bukan? Ketika Tuhan Yesus, dia mati di kayu salib. Ajarannya sampai sekarang, bahkan selama-lamanya akan ada dunia. Sepanjang dunia atau bumi ini masih berputar. Sepanjang masih ada kehidupan di bumi itu, maka ajaran pada Tuhan Yesus itu tetap ada. Bahkan berbuah. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Pengajarannya mudah. Kalau nggak jatuh ke tanah, maka tidak akan berbuah. Simpel saja. Ada waktu-waktunya. Kita atau siapapun juga harus mengalami kematian dalam tanda petik. Agar kita bisa berbuah. Mungkin di antara kita ada yang mengalami bagaimana susahnya menjadi orang Kristen. Karena kita bukan dari latar belakang Kristen. Kita bisa diasingkan, kita bisa disendirikan. Tetapi ketika kita mengerti persis bahwasanya ini adalah ajaran yang benar. Dengan segala tekanan yang ada, bisa jadi ini justru membawa buah yang banyak. Buah bukan untuk kita, tetapi untuk Kristus. Dan itu juga untuk orang itu sendiri. Karena orang itu diselamatkan. Jadi situasi yang sulit yang memaksa sepertinya kita harus mati. Karena kita diasingkan, mungkin kita juga mengalami penganiayaan. Tetapi justru disitulah pengajaran daripada Tuhan itu berbuah di dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, yaitu di ayat yang ke-25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini agak membingungkan, tetapi masih bisa dipahami. Jadi tidak takut kehilangan nyawa, prinsipnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, apakah ada manusia yang modelnya nekat-nekat seperti ini dengan ajaran daripada Tuhan? Diajarkan siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi yang tidak mencintai nyawanya, dia akan memberikan untuk hidup yang kekal. Apakah kita dengan ajaran ini artinya kita diajarkan untuk hidup sembrono? Udah pokoknya nekat aja kita menjadi pencuri, kita menjadi perampok, kita tidak mencintai nyawa kita untuk kehidupan selanjutnya yang kekal. Bukan seperti itu, tidak dipahami seperti itu. Tetapi maksudnya ketika kita sayang kepada diri kita sendiri melebihi daripada seharusnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka bisa saja kita mengambil zona nyaman buat kita. Kita cukup di sini saja. Nggak perlu sampai kita membayar lebih. Membayar harga yang lebih. Kita nyaman-nyaman saja. Nggak perlu bayar harga. Wah, melayani itu susah. Iya. Bukan soal eksplor dari kemampuan kita. Tetapi ketika kita melayani ada relasi di sana. Karena kita melayani kan nggak sendiri. Ada rekan-rekan yang lain. Mungkin terjadi gesekan. Belum lagi kalau dapat respon dari jemaat-jemaat, wah kamu mimpin kok kurang bagus, kamu main misi kurang bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang simpel. Apakah kita mencintai nyawa kita? Ambil zona nyaman kita saja. Kalau kita zona nyaman saja, maka kita akan kehilangan nyawa kita. Bapak Ibu sekalian, tadi makanya saya sungguh senang. Gereja ini sungguh dinamis. Ada banyak orang yang melayani, apalagi anak-anak muda yang banyak yang melayani. Sungguh bersyukur. Bapak Ibu yang merasa agak muda gitu ya. Sekarang 70 tahun katanya masih pemuda gitu ya. Ayo silahkan melayani. Karena di situ Bapak Ibu tidak mencintai nyawa Bapak Ibu sekalian. Rela kehilangan nyawa. Kehilangan diomelin orang segala macam. Oke, saya nggak takut. Tapi saya ambil bagian itu. Lagi bagian kedua, ini juga berbicara tentang Yesus yang akan sebentar lagi menjalani jalan salib itu. Dia tidak mencintai nyawanya, tapi dia rela kehilangan nyawanya. Tapi Tuhan berkata, Yohanes mencatat, ia akan memilihnya untuk hidup yang kekal. Ingat, ajaran kita ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan di dunia ini berhenti waktu fisik kita itu mati. Tapi roh kita hidup selama-lamanya. Roh kita hidup selama-lamanya. Bapak Ibu yang percaya trikotomi tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa dan roh itu nggak bisa mati. Yang percaya dikotomi tubuh, jiwa, dan roh jadi satu, tubuh dan roh. Rohnya tetap nggak bisa mati. Jadi apapun yang kita percaya dikotomi atau trikotomi, roh kita itu tidak pernah mati selama-lamanya. Dan kita tidak percaya bahwa nanti setelah kita mati kita balik lagi ke bumi. Bentuknya berbeda. Tidak. Kita bukan percaya reinkarnasi. Tidak. Tetapi kita percaya ada kehidupan setelah kematian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasa tubuh kita kurang sempurna, oh nanti kita dilahirkan kembali sebagai, tidak ada pengajaran itu. Tapi yang ada adalah apapun keadaan kita setelah kita mati, disitulah kita dihakimi oleh Tuhan. Maka pentingnya kita hidup di dunia ini. Apakah kita mencintai nyawa kita? Tidak ada remedi, tidak ada pengulangan kehidupan. Yang ada adalah kita akan melanjutkan kehidupan setelah kematian. Tetapi di titik akhir itulah penting bagi setiap kita. Apakah kita masih menyayangi diri kita sendiri? Apakah kita senang dengan zona nyaman kita? Kita akan kehilangan nyawa kita. Tapi kalau kita memberikannya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam segala sesuatu yang dipercayakan pada kita, kita kembalikan kepada Tuhan. Disitulah
kita mengambil risiko untuk kehilangan nyawa, tetapi kita untuk mendapatkannya hidup yang kekal. Dan ajaran ketiga dari ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini semakin membuat pusing orang-orang Yunani itu. Jadi yang pertama, mati, tapi justru berbuah. Yang kedua, tidak takut kehilangan nyawa. Orang Yunani pusing, Bapak sekalian. Yang ketiga, ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Nah, ini berbicara kepada orang-orang yang melayani. Orang-orang yang melayani. Tuhan berkata, kalau sebagai pelayan daripada Tuhan, di mana dia berada, di mana Yesus berada, maka pelayan itu harus berada di sampingnya. Nah, bentar. Iya, Bapak sekalian, di mana Yesus berada, disitulah pelayan itu harus berada. Berarti kemanapun Yesus melangkah, kemanapun Yesus berada, pelayan-pelayan itu harus berada di sampingnya. Gampang enggak? Gampang bukan? Tinggal mengikuti, seperti murid-murid lakukan. Tetapi ini berbeda ketika Tuhan menghadapi kematian di kayu salib. Di mana murid-muridnya yang tercatat di Alkitab, jaraknya yang paling dekat dibanding yang lain hanya Yohanes. Yang lain kabur, takut. Kenapa? Karena gurunya mati. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Gampang sepertinya. Tapi kenyataannya menjadi sukar ketika situasi itu sulit. Inilah ajaran salib, Bapak-Ibu sekalian. Hal yang tidak mudah bagi setiap kita. Bagaimana mati justru berbuah. Dan kemudian tidak takut kehilangan nyawa. Dan yang ketiga, mengikut Yesus. Dimanapun, kemanapun Yesus melangkah, kita ikut dia. Apa yang dilakukannya, kita ikuti dia. Bukan hal yang mudah bagi setiap kita. Di PPR ada satu lagu yang membuat kita semakin paham bagaimana ajaran salib itu. Lagu PPR yang pertama itu ada berapa lagu, Bapak sekalian? Ada yang tahu? Berapa? Lagu-lagu? 200? Wah, maaf, pintar sekali ya. Betul, 230 lagu PPR pertama. Dan lagu yang terakhir adalah mengikut Yesus keputusanku. Karena ini lagu favorit saya. Jadi paling hafal lagu nomor 230 gitu. Karena itu lagu yang terakhir. Jadi kita langsung tahu jumlahnya. Jumlah lagu ada 230 ya. Mengikut Yesus keputusanku. Itu ada 3 bait. Itu bukan soal karangan, bukan soal fiktif. Tetapi lagu ini diciptakan dari pengalaman seseorang yang tinggal di India. Dia, istri, dan 2 anaknya. Dia percaya pada Tuhan. Tetapi orang-orang tidak senang dengan dia. Akhirnya orang-orang itu dan para kepala-kepala suku atau bagaimana gitu menantang mereka. Kamu tinggalkan ajaranmu. Kalau kamu nggak tinggalkan, maka anak-anakmu, 2 anakmu itu akan kami bunuh. Bapak Ibu sekalian, si orang ini yang disebut dengan Nokseng itu, dia menjawab hal yang besar. Di dalam bahasa Indonesia seperti yang kita tulis di ayat pertama. Kami bertetap mengikut Yesus. Kami tidak ingkar. Wow. Luar biasa. Kita nyanyinya kan enak ya. Ku bertetaplah mengikut Yesus. Ku bertetaplah mengikut Yesus.
Ku bertetaplah mengikut Yesus. Ku majulah, ku majulah. 2 anak mati. Di mana Yesus berada, di situ pelayanku berada. Berikutnya, mereka masih belum puas. 2 anak dari Nokseng ini sudah mati. Kemudian ditantang lagi. Kalau kamu nggak mau tinggalkan kepercayaanmu, maka istrimu akan kita bunuh. Nokseng berkata pada mereka dalam terjemahan bahasa Indonesia, walau sendiri, ku ikut Yesus. No turning back. Saya nggak akan ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku majulah, ku majulah. Istrinya mati. Berat Bapak sekalian. Di mana Yesus berada, pelayanku harus berada. Dan kemudian mereka semakin marah karena Nokseng tidak mau merubah kepercayaannya. Dan mereka mengancam membunuh Nokseng. Bukan hanya 2 anak dan 1 istri kamu, tapi kamu akan saya bunuh. Dan dia menjawab di dalam terjemahan bahasa Indonesia, dunia di belakang, salib di depan. 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 Ku majulah, ku majulah. Dia mati. Bapak Ibu sekalian, ajaran salib memang tidak mudah. Mengikut Yesus tidak mudah. Tetapi juga bukan berarti sulit-sulit amat. Ketika kita mengerti ada kehidupan setelah kematian, mati itu maka akan berbuah. Mati itu akan berbuah. Dan terbukti setelah beberapa waktu. Setelah kita melihat di mana Nokseng dan keluarga itu tinggal. Sekarang mayoritas adalah agama Kristen di sana. Dimulai dengan keluarga yang dibunuh oleh orang-orang setempat. Tetapi nama Tuhan dimuliakan. Dia tidak takut kehilangan nyawanya. Karena dia mendapatkannya di dalam kehidupan kekal. Dan dia terus mengikut Yesus. Apakah kita bisa nyanyi bersama? Boleh dikasih nada dasar C? Iya, di sini ada slide-nya ya. Kita akan nyanyikan 3 bait ini. Ingat, bait yang pertama, 2 anak mati. Bait yang kedua, istrinya mati. Dan yang ketiga, dia pun sendiri mati. Pakai C aja. Ya. Ku bertetaplah mengikut Yesus. Ku bertetaplah mengikut Yesus. Ku bertetaplah mengikut Yesus. Ku majulah, ku majulah. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku majulah, dunia di belakang salib depan, dunia di belakang salib di depan, dunia di belakang salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku majulah, ku majulah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
kami sukar untuk memahami ajaran salib. Bukan soal teori, tetapi dalam prakteknya begitu sulit. Bagaimana kami harus menghadapi kematian, rela mengambil risiko, ada di zona yang tidak nyaman, dan rela berada dimanapun engkau berada. Bukan hal yang mudah ya Tuhan. Tetapi kami justru semakin mengerti ketika ajaran-Mu tidak mudah. Disitulah ada kebenaran yang sejati. Kebenaran yang tidak pernah layu dengan waktu. Kebenaran yang tidak pernah hilang selama-lamanya. Bahwasanya Engkau disalib untuk menyelamatkan kami. Dan ajarkan kami ya Tuhan. Di dalam ajaran yang kami ikuti. Kami berani mengambil risiko. Dan kiranya itu berbuah-buah di dalam pelayanan yang kami lakukan. Kami rindu ya Tuhan. Andaikan memang harus tiba saatnya. Ada masa penganiayaan itu. Engkau kuatkan kami ya Tuhan. Tidak mudah melalui hal ini. Tetapi kami percaya. Seperti ajaran salib yang baru saja kami sama-sama belajar. Ada kemuliaan yang daripada Tuhan sendiri yang sediakan bagi kami. Berkati kami, pimpin kami, dan tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, seperti yang biasa kita lakukan di tiap akhir bulan, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun hari lahir, dan berulang tahun pernikahan di bulan Maret. Ada 12 orang yang berulang tahun di bulan Maret. Saya akan memanggil, kalau Bapak Ibu hadir di gereja, cukup berdiri saja, jangan ke depan karena kita masih jaga jarak. Saya akan mendoakan yang di rumah, ya cukup ambil sikap doa saja ya. Yang pertama, Saudara Gerard Peterson Cahyono, ya silakan berdiri. Kemudian Saudara Colin Stanujaya. Yang ketiga, Ibu Ko Vince. Yang keempat, Ibu Sudarmi, kalau ada di bawah juga bisa berdiri ya. Kemudian yang kelima, Ibu Bikem Krisyati atau Bu Atik. Kemudian yang keenam, Bapak Peter Ernest Sukamto. Yang ketujuh, Saudara Matthew Andika Gilroy Hartono. Ya, Matthew sembuh ya. Oh, yang kedelapan, Ibu Nini Herlani. Yang kesembilan, Ibu Yohana Hartini Suraji. Yang ke-10, Bapak Mikael Rio Perkasa. Yang 11, Bapak Listio Laksono. Dan kemudian yang terakhir, Saudari Marce Tangaguling nanti hari Selasa ya. Marce berulang tahun. Oke, silakan. Di sini hadir cuma Gerard ya. Oke, Gerard ambil berdiri dan saya akan berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur. Ada waktu-waktu Tuhan menciptakan kami dan menghadirkan kami ke dunia. Tuhan tidak pernah tidak punya rencana bagi setiap kami. Tuhan menghadirkan kami di dalam rencana yang indah, di dalam kemuliaan-Mu. Kami bersyukur untuk 12 saudara kami yang berulang tahun di bulan Maret. Engkau yang sudah membuktikan penyertaan-Mu di dalam pimpinan kepada 12 saudara kami ini. Ya Tuhan yang terus memimpin mereka. Memberikan tuntunan kepada mereka dan berkat-berkat terindah bagi mereka. Berkati mereka di dalam upaya yang dilakukan, baik itu dalam studi, di dalam pekerjaan. Tuhan berkati mereka semua. Di dalam segala yang mereka rindukan, Tuhan juga menyatakannya. Biarlah Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik. Bisa di masa-masa pandemi ini, ada perlindungan yang nyata daripada Tuhan bagi ke-12 saudara kami, khususnya untuk saudara Matthew yang hari ini juga lagi sakit. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan menolong dan Tuhan memulihkan dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turunkan yang terbaik yang dari surga untuk 12 saudara kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun semuanya untuk Gerard yang hadir. Selamat ulang tahun, semuanya juga selamat ulang tahun ya. Yang kedua,
Kita akan berdoa untuk yang berulang tahun pernikahan. Silakan yang hadir di sini juga bisa berdiri, langsung dikerti aja. Silakan dipegang tangannya atau dipeluk boleh ya. Yang pertama Bapak dan Ibu Yunus. Ada di sini, mungkin di bawah. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu Dontes Dolok Saribu. Punya hadir, silakan berdiri Bu. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu Haryono Sukamto. Ya. Kemudian yang keempat Bapak dan Ibu John Ferdison Saragih. Yang kelima persis hari ini ya. Bapak dan Ibu Christian Gunawan. Ternyata cepat sekali 1 tahun ya. Rasanya baru berkati sudah setahun gitu ya. Kemudian yang keenam Bapak dan Ibu David Christopher yang bisa akan berulang tahun pernikahan. Silakan yang di rumah pegang tangan pasangan Anda masing-masing, dipeluk boleh. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semua ya. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk pasangan-pasangan yang berulang tahun pernikahan di bulan Maret ini. Engkau sudah membuktikan pimpinanmu melalui kasih yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Biarlah kasih dan setia itu tidak meninggalkan mereka, tetapi senantiasa ada di dalam segala kehidupan mereka. Biarlah mereka menjalani musim kehidupan bersama dengan Tuhan dan mempercayakan nahkoda rumah tangga kepada Yesus Kristus sebagai juru mudi mereka, sebagai nahkoda rumah tangga mereka. Pimpin mereka dan arahkan mereka. Mereka menjadi pasangan-pasangan yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkati upaya mereka, berkati usaha mereka, berkati rumah tangga mereka, dan berkati keluarga mereka. Semua yang terbaik Tuhan curahkan bagi mereka. Dan segala pergumulan-pergumulan yang ada di dalam rumah tangga mereka, Tuhan yang pimpin. Tuhan berkati, sekaligus Tuhan menjawab doa-doa mereka. Biarlah hari ke depan mereka terus mempercayakan rumah tangga ini kepada Tuhan. Mereka tetap hidup setia di dalam rumah tangga. Mereka tetap berlimpah kasih yang berasal daripada Tuhan. Berkat-Mu turunkan ya Tuhan. Berkat terbaik yang daripada surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, selamat ulang tahun 12 saudara kita dan selamat berulang tahun pernikahan untuk 6 pasangan dari jemaat kita semua. Selamat ulang tahun semuanya, Tuhan berkati. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Penatua Priscilla Sugiarti yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Persilakan Bu Priscilla. Terima kasih Pak Edi yang sudah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua, bahwa kita diingatkan ajaran salib yang begitu berarti bagi kehidupan kita ya. Bagaimana Tuhan sudah memberikan teladannya, mengajarkan salib yang kepada kita supaya kita tetap setia mengikuti Dia. Kita tetap setia melayani Dia. Tidak mudah memang melayani Tuhan itu perlu ada pengorbanannya. Ketika kita setia ada upah yang Tuhan sediakan. Bahwa Tuhan berjanji akan memberikan kemuliaan pada kita pada akhir hidup kita. Kita akan menutup ibadah kita dengan memuji. Mestinya lagu Ku Bertetaplah Mengikuti Yesus adalah lagu terakhir, tetapi karena ada satu hal, ternyata pilihan lagunya ini Pak. Jadi kita sudah sempat mengirimkan lagu Ku Bertetaplah kepada Adria, tapi ternyata pilihannya lagu ini. Biarlah lagu ini pun boleh menjadi berkat. Engkaulah Rajaku dari NKB. Golgota, kau dan lupa
bagai Maria yang mengasihimu. Hatiku rindu selamanya mengikut langkahmu. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak gaji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Biar ku pikul salibku, ikut perintah-Mu, dan menghayati susah-Mu, Kau mati gantiku. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak gaji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta EDSS. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, malah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat silakan duduk. Saya akan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.